Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Kali ini kita akan membahas tentang kebangkitan Islam. Jadi saya akan menguraikan beberapa pendapat atau saran saya tentang Islam. Dimana kalau sekarang ini Islam nampaknya belum bangkit, baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Saya mencoba menggali atau menganalisis beberapa hal yang kenapa Islam di tahun 1442 ini alias 2021 ini tampaknya belum belum apa ya belum bangkit lah bahasa kasarnya ya. Di sini saya membuat PowerPoint PPT yang menguraikan itu semua. Baik, kita akan masuk ke PPT-nya. Di sini ada background tentang perkumpulan atau demo lah, aksi massa yang saya nggak tahu ini pas kapannya ya. Tapi ini kayaknya pas lagi 212 atau yang lainnya. Tapi mirip-mirip lah. Daftar pembahasan. Jadi kalau di buku ini daftar isi lah. Kita akan membahas tentang pertama Islam hari ini, tentang perang yang terjadi di Palestina, Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, kelaparan di Afrika, kemiskinan di Indonesia, pembantaian suku Rohingya, Uighur, dan yang lainnya. Kedua, kita akan membahas tentang zaman kejayaan Islam, tentang memimpinnya Islam di bumi ini. Banyak ilmuwan Muslim yang berkontribusi untuk dunia dan segannya orang-orang kafir kepada Muslim. Bahasan ketiga tentang apa yang berbeda. Apa yang berbeda itu apa yang membedakan Muslim dulu sama Muslim yang sekarang. Kenapa jauh sekali perbedaan Islam di zaman kejayaan dan Islam di zaman ini. Maksud Islam di zaman kejayaan maksudnya Muslim ya. Islam kan agama, Muslim itu yang beragama Islam. Jadi orangnya, Muslim itu adalah orang Islam, sedangkan Islam itu agama. Apa yang membedakannya? Kenapa bisa seperti ini? Keempat, masukan yang dengan itu insya Allah memudahkan kita untuk mencapai kebangkitan Islam. Ini adalah 4 pembahasan pokok ya yang akan kita bahas di video ini. Islam hari ini, perang, kelaparan, dan pembantaian umat Muslim. Bisa dilihat backgroundnya itu adalah ada bendera Palestina ya. Sini, nah ini adalah backgroundnya. Ini terjadi di Palestina saat ini, hari ini. Ini ada seorang bapak atau ayah gitu ya, yang sedang menggendong anaknya, anak kecil, yang terjadi di Suriah. Ini ada orang yang sedang melihat mungkin rumahnya yang sudah runtuh, yang dimana rumah-rumah lain yang juga seperti itu runtuh juga. Ini terjadi di Afghanistan. Kita bisa melihat juga seorang mungkin ayahnya yang sedang menggendong anaknya, yang tampaknya memang tidak baik-baik saja mereka. Ini terjadi di Yaman. Ini ada pembakaran api yang sangat besar. Ini terjadi di Irak. Nah, ini kaum muslim dan muslimah yang sedang membawa tempat makan gitu ya. Tampaknya mereka sedang kelaparan. Ini ada di Afrika. Entah itu di negara mana, yang penting ini di Afrika. Nah, ini kita sudah tahu. Ini adalah demo tentang Uighur yang ada di Cina. Tentang pembebasan kaum muslimin di China. Ini ada orang yang sedang mengungsi tampaknya, yang sedang lari dari sesuatu yang zolim, dari kezoliman. Ini adalah suku Rohingya yang di Myanmar. Terakhir,
Ada ibu berkerudung yang sedang menutupi anaknya yang kepanasan, dengan backgroundnya rumah-rumah hancur. Tampaknya itu rumah ya. Ini terjadi di Indonesia. Semua ini terjadi hari ini, belakangan ini, dan baru-baru ini. Jadi kalau kita tanya Islam hari ini gimana, Muslim hari ini gimana, kita bisa pastikan bahwa Muslim hari ini tidak baik-baik saja. Muslim hari ini keadaannya kacau, keadaannya memprihatinkan, baik itu di dalam negeri Indonesia ataupun di luar negeri, apalagi di Timur Tengah ya, wilayah-wilayah konflik. Terlepas dari apa konfliknya, kita bisa lihat sendiri betapa banyaknya warga sipil atau anak kecil yang menjadi korban ini semua. Terlepas dari konfliknya, sekali lagi kita lihat di Afrika juga, orang-orang di sana, mereka tuh orang kelaparan. Ada yang namanya pembantaian di Rohingya, pemaksaan di Uighur suku ya, dan yang lain sebagainya. Itu terjadi hari ini. Sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau SAW bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahan. Seseorang bertanya, apakah wahan itu? Beliau SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Abu Daud. Di sini Rasulullah SAW membeberkan tentang kenapa kita bisa seperti makanan yang diserbu orang-orang kafir. Jadi kita punya penyakit wahan, virus wahan, cinta dunia dan takut mati. Kita banyak, cuma seperti buih di lautan. Nggak di gini doang udah habis gitu istilahnya, udah hilang. Cuma diaduk-aduk doang. Di ini airnya kan air berbuih, kalau kita begini langsung hilang. Seperti itu, banyak tapi kelihatannya nggak berdaya. Itu Muslim hari ini, dan memang sudah disabdakan Nabi SAW ribuan tahun yang lalu. Zaman kejayaan Islam memimpin peradaban. Walaupun kita lihat sekarang ini Islam seperti ini, maksudnya nggak baik-baik saja, tapi ingat, Islam pernah memimpin dunia. Islam pernah mencapai kejayaannya. Islam pernah menjadi kiblat ke orang-orang yang ada di dunia. Orang-orang lihat peradaban kita tuh keren banget. Seperti sekarang, beberapa orang-orang kita, orang-orang Muslim, itu melihat peradaban Barat tuh keren. Zaman kejayaan Islam adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Ini dari sumber Wikipedia ya. Tanggal dimulainya kurang lebih dari 800 Masehi dan tanggal berakhirnya kurang lebih di 1258 Masehi. Jadi di sekitar tahun 800 Masehi sampai 1258 itu muncul para filsuf, ilmuwan, insinyur yang Muslim ya, yang memang mereka itu berkontribusi untuk dunia. Cendekiawan Muslim di sana tuh memang bukan cuma ngomongin istilahnya cara berwudu, cara sholat yang benar, bukan hanya itu, tapi mereka juga belajar matematika, belajar logika, belajar fisika, dan yang lain-lain, astronomi ya. Itu di zaman kejayaan Islam.
Nah, ada yang tahu ini apa? Ini kalau nggak salah ini adalah aljabar. Kita pernah pelajarinya di sekolah-sekolah ya. Walaupun kita nggak dikasih tahu kan aljabar itu siapa yang nemuin. Ya, aljabar itu yang menemukan adalah Al-Khwarizmi, ilmuwan muslim. Lanjut. Nah, ini atom. Ada proton, neutron, dan elektron. Ada memang kita mengenal atom itu ditemui oleh seseorang dari dunia barat ya, ilmuwan dunia barat. Tapi sebenarnya yang kita tahu kalau kita belajar sejarah gitu ya, ternyata ada ilmuwan muslim yang jauh daripada ilmuwan barat itu juga sudah meneliti atau menemukan tentang atom, yaitu Jabir ibnu Hayyan atau Jabir bin Hayyan. Ini pesawat terbang. Memang pesawat terbang itu kita tahu penemunya atau pembuatnya adalah Wright bersaudara. Tapi Wright bersaudara itu tahu cikal bakal pesawat dari siapa? Dari tulisan atau gambaran dari ilmuwan muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas ini terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran, dan dia membuat replika atau cikal bakal dari pesawat terbang, dan akhirnya kita bisa melihat pesawat terbang hari ini, bahkan kita bisa menaikinya gitu. Ada satu hal lagi yang mungkin menarik untuk kita. Abbas bin Firnas ini menemukan cikal bakal pesawat terbang, terus ada peristiwa gitu yang memungkinkan Wright bersaudara itu mengambil gambaran dari Abbas bin Firnas, gambaran pesawat dari Abbas bin Firnas. Lalu diciptakanlah Wright bersaudara itu pesawat terbang lah, yang pesawat terbang pertama lah. Lalu Wright bersaudara itu sampai beberapa tahun kemudian itu pesawat masih sering jatuh, masih sering crack namanya. Lahirlah seorang profesor dari Indonesia, tepatnya di tanah Parepare. Beliau meneliti tentang crack dalam pesawat. Beliau berkuliah di Jerman, menjadi presiden di Indonesia, salah satu presiden Indonesia, dan beliau dijuluki dengan Mr. Crack karena penemuan beliau itu. Siapa kalau bukan Profesor Bakharuddin Yusuf Habibie.